melainkan juga identitas budaya masyarakat setempat dan sumber penghidupan penting bagi kedua desa. Keahlian menganyam bambu di Dukuh Salam dan Kendal Serut ini diwariskan secara turun-temurun. Para pengrajin di desa ini mahir menciptakan beragam produk bernilai estetika tinggi, mulai dari perabot rumah tangga hingga aksesoris. Nyongkie jujur baik penasaran. Awalnya bagaimana kepriben sih? Kok bisa loh masyarakat di sini menjadi penghasil anyaman bambu? Dan ada berapa sih industri yang lahir di Desa Dukuh Salam dan Desa Kendal Serut ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Cakwiradar, di mana saja berada. Pada kesempatan kali ini kita mengadakan podcast terkait sejarah Tegal. Ini hal yang sangat penting bagi kita semuanya. Kalau sesuai catatan sejarah yang saya baca dari berbagai referensi, Tegal pertama kali, Bupati Tegal pertama kali adalah Ki Gede Sebayu, yaitu pada tahun 1601 sampai 1620. Dan dilanjutkan Bupati yang kedua, Ki Gede Hanggawana atau Adipati Hanggawana 1620 sampai 1625. Bupati Tegal yang ketiga yaitu Adipati Martoloyo, memimpin Tegal cukup lama, selama sekitar 53 tahun, dari tahun 1625 sampai 1678. Dan saat ini Bupati Tegal Ishak Maula Rahman adalah Bupati yang ke-46. Itu sejarah yang ada, yang saya baca dari berbagai referensi. Tetapi ada berbagai hal yang menyimpulkan ternyata Ki Gede Sebayu bukan Bupati yang pertama. Tetapi perlu kita cermati, baik Ki Gede Sebayu maupun Adipati Martoloyo adalah tokoh atau sosok penting dalam pengembangan Tegal. Walaupun beda peran. Mungkin Ki Gede Sebayu adalah sosok peletak batu pertama. Tetapi Adipati Martoloyo adalah bupati yang sangat heroik. Karena apa? Bersamaan dengan kolonial Belanda. Adipati Martoloyo sangat patriotis loh, berjuang untuk Indonesia, menentang penjajahan kolonial Belanda. Nah, ini ada hal yang sangat berbeda bagi kita, sehingga perlu ada sejarah. Sebenarnya siapa sih Bupati Tegal pertama? Apakah Ki Gede Sebayu sesuai dengan sejarah yang ada selama ini, atau ada sosok lain? Nah, di sini pada podcast kali ini kita akan bahas tentang meluruskan sejarah. Temanya cukup nyentrik, yaitu Ki Gede Sebayu ternyata bukan Bupati Tegal pertama. Masih tanda tanya, benar atau tidak?
Kebetulan pada kali ini hadir narasumber kita yang cukup kompeten, seorang sejarawan sekaligus ketua Kepala Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Tegal. Beliau Bapak Teguh Mulyadi, Sarjana Kesehatan Masyarakat MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Pak Teguh, ada pertanyaan menggelitik. Apakah benar Ki Gede Sebayu sebagai Bupati pertama Tegal atau ada tokoh lain? Nah, ini yang perlu kita kupas, Pak Teguh. Mungkin Pak Teguh bisa menjelaskan kira-kira kalau bukan Ki Gede Sebayu, kira-kira sosok siapa Bupati Tegal pertama? Ya, pertanyaan yang sangat saya tunggu-tunggu. Ya. Jadi sudah sejak sekian tahun yang lalu ya, saya melakukan penelitian terkait dengan siapakah sebetulnya Bupati Tegal yang pertama. Boleh saya cerita sedikit tentang pertanyaan menggelitik, lucu, dan disampaikan oleh anak saya. Ya. Jadi anak saya itu nanya ke saya, Papa, kenapa hari jadi Kota Tegal tanggal sekian, Kabupaten Tegal tanggal sekian? Bupatinya siapa, Pak? Yang pertama, gitu. Itu membuat pemikiran saya, hati saya gundah gulana, dan itulah yang kemudian saya mulai awal dari pertanyaan itu. Gusti menggerakkan saya untuk keliling hampir seluruh makam wali di Kabupaten Tegal. Sudah ketemu sekitar 170 lebih. Seluruh 170 lebih waliullah yang di Tegal, kemudian beberapa juru kunci di Tegal, tokoh-tokoh sepuh di Tegal saya temui untuk melakukan penelitian sejarah ini. Jadi penelitian sejarah biasanya yang dilupakan itu adalah artefak. Kalau catatan juga ada yang a priori. Ada yang a priori dengan catatan milik Portugis atau Belanda. Sehingga kalau berbunyi dari orang Belanda itu orang percaya. Ya, padahal dalam penelitian sejarah itu ada beberapa komponen untuk menjawab apakah Sebayu itu Bupati pertama atau bukan. Itu kan saya mulai dari pertama adalah kita belajar literasi, literaturnya, baik bentuk yang paling sederhana adalah koran. Koran paling sederhana itu. Kemudian majalah, buku yang tercatat maupun yang tersebar di masyarakat. Yang berikutnya adalah artefak. Yang amat sangat penting ini kadang dilupakan orang, itu artefak. Artefak untuk ketokohan seseorang, termasuk Mbah Sebayu, itu yang utama adalah peta. Memang peta yang ada, saya temukan itu di peta 1741 maupun 1886, milik Belanda, bagaimanapun ya. Meskipun saya nggak suka sebetulnya menyebut Belanda ya, nggak suka Pak. Kenapa? Karena Belanda nggak pernah menjajah. Tapi nggak apa-apa, itu bahasan lain. Ya. Tapi intinya berasal dari orang Belanda yang membuat peta itu. Berasal dari orang Belanda yang membuat peta dan membuat buku. Peta 1741, peta 1880, maupun buku Ittrits namanya itu. Catatan dari seorang penulis Belanda yang mencatat seluruh tokoh Tegal yang dimakamkan di Tegal, dan itu sangat terkenal di Tegal. Itu ditulis di buku Ittrits ya, 1880. Artinya yang sebelum itu ditulis semua di situ. Yang setelah itu berarti belum tertulis di buku itu ya. Nah, termasuk Mbah Sebayu. Termasuk Mbah Sebayu itu. Di Ittrits 1880 itu satu-satunya catatan yang menyatakan bahwa Mbah Sebayu ada di Tegal. Makamnya ada di Desa Janawari. Berdekatan dengan sungai. Ya, sungai. Kemudian berdekatan juga dengan ada sebuah candi kecil di situ. Yang kemudian saya buat TikTok itu. Temuan terbaru saya tentang makam Sebayu.
Itu ada di buku Itridge 1880. Artinya beliau meninggal sebelum tahun itu karena sudah tercatat di situ. Itu dari buku. Dari peta juga begitu. Antara peta 1741 sampai 1880 itu sudah tercatat Sebayu ada di Desa Danawari. Artinya Sebayu ada. Ada. Bukan fiksi ya. Ada itu. Ya. Nah, kemudian dari yang kedua yang jadikan dasar adalah literatur. Saya berkelana dari Perpustakaan Pusat Nasional, Balai Pelestarian Tata Nilai-Nilai Kebudayaan Jogja, ke Keraton Jogja, ke Keraton Solo, Perpustakaan Solo, bertemu dengan beberapa tokoh yang mengarang buku tentang itu. Kemudian kita cari, coba klik, teman-teman bisa coba klik ya, di Leiden misalnya, klik Sebayu. Klik Sebayu, kira-kira ada berapakah literasi yang menyatakan Sebayu? Jadi yang pertama jelas Itridge tadi, yang kedua itu 1622. Itu di buku Surakarta yang saya temukan langsung itu, di Perpustakaan Surakarta. 1622, Sultan Agung memerintahkan kepada Adipati Martoloyo untuk menyiapkan perluasan wilayah di Surabaya. Kemudian Adipati Martoloyo di Tegal sebagai orang kepercayaan Sultan Agung memerintahkan Ki Lurah Soebayu sebagai pemimpin pasukan Sewon ya, Sewon itu Ki Lurah, artinya pasukannya lebih dari 1000. Itu ke Surabaya. Kuwi tok, loro tok kuwi laka maning. Wis laka maning nyong golek tingeti muter-muter loro tok kuwi. Siji buku Itridge Belanda sama peta. Sing nomor loro buku Kertasura Surakarta ini yang menyatakan Sultan Agung merintah maring Martoloyo merintah Ki Lurah Sebayu maring Surabaya untuk perluasan wilayah. Wis loro tok. Wis coba dicek. Yang literaturnya jelas. Loro tok, Pak. Satu itu. Berikutnya dari literatur sudah ada, ya Sebayu ada. Artefak. Artefak itu mulai dari nisan. Artefak seseorang itu kalau meninggal ya nisan. Nah, nisan itu tempat tidur dan nisan itu melukiskan seseorang. Itu hebatnya para waliullah, para sultan menghargai orang yang meninggal kalau dia adalah tokoh luar biasa di sebuah kesultanan. Itu dihargai dengan sangat luar biasa dan dilukiskan di dalam sebuah nisan. Orang bain-bain itu, misalnya ya, nisan di Babat Mataram Islam. Itu pasti nisan itu ada, secara umum ada 4. Kepala, pundak, badan, perut, dan kaki. Jadi kalau dia seorang adipati, dia seorang temenggung, atau dia seorang panglima, itu dia pasti ada mustakanya, Pak, kepalanya itu. Ada mustaka, agak menonjol ke atas, mustaka. Yang kedua pundaknya. Pundaknya itu pasti ada pangkatnya. Ada kembang tawon 2. Kalau di adipati, kembang tawonnya 2. Kalau cuma 1, mungkin temenggung atau lurah. Kemudian di perut itu ada lambang di manakah dia belajar ilmu agamanya atau ilmu pemerintahannya atau gurunya siapa, kinang perut. Di kakinya nanti itu juga dikisahkan tentang perannya dia di masyarakat, termasuk yang di tengah. Kalau di tengah itu biasanya ada yang namanya Purnama Siti. Itu setelah Sultan Agung namanya Purnama Siti. Kalau zaman Majapahit ya matahari gitu. Lalu ada umpalnya. Lalu ada sulur, ada floris dan macam-macam. Dilukiskan di nisan. Jadi kalau nisannya ini tidak melukiskan apa-apa, ya dia orang biasa gitu. Dan itu yang saya temukan di Sebayu. Sebayu nisannya biasa aja. Sangat sederhana karena beliau adalah seorang biasa saja.
nisan biasa, nanti di TikTok saya ada itu, tidak ada mustakanya, tidak ada kembang tawon, artinya dia bukan seorang adipati atau tumenggung, tidak ada tanda Purnomo Siddhi. Purnomo Siddhi itu penghargaan bagi waliullah, bahwa dia belajar agama kepada wali, walinya belajar wali, terus sampai ditelusuri ke Rasulullah SAW. Itu pasti ada Purnomo Siddhinya. Bahkan ada yang keren di tengahnya ada la ilaha illallah dan sebagainya. Lalu di bawahnya itu biasanya misalnya Sunan Derajat, Gunung Jati itu ada simbolnya beda, atau Aceh, Lemuri, atau Pasai, atau Ampel, beda-beda. Nah, Ki Gede Sebayu, Mbah Sebayu yang saya temukan sesuai dengan peta 1741 1886 di Idris, itu laka apa-apaan biasa, Pak. Orang biasa, tapi kemudian diangkat sebagai Ki Lurah oleh, zaman itu berarti masih Pajang, Ki Lurah, karena dia mengalami Pajang sampai ke Mataram. Ki Lurah itu, Ki Lurah Sebayu. Sehingga nisannya ya biasa saja, laka tanda dia seorang tumenggung atau adipati atau waliullah, atau dia berguru pada siapa, tidak ada di situ. Dari catatan literasi, dari peta, dari nisan, saya simpulkan beliau, maaf, biasa saja. Orang biasa saja, yang kemudian ada pihak lain yang memberi persepsi atau penghargaan kepada beliau lebih, sehingga disebut sebagai, tidak ada satupun catatan yang menyatakan dia adipati, tidak ada. Kalau juru demung bolehlah, agak di atasnya Ki Lurah ya. Juru demung boleh deh, juru demung atau Syah Bandar boleh. Nanti saya cerita tentang Syah Bandar dan Penjaran. Tapi catatan yang terakhir yang saya lihat adalah Ki Lurah Sebayu membantu Martoloyo adipati untuk ekspansi sesuai perintah Sultan Agung. Jadi beliau bukan bupati, beliau adalah Ki Lurah Sebayu. Ya, cukup menarik penjelasan dari Pak Teguh. Ternyata kalau dari penjelasan Pak Teguh, berdasarkan hasil riset maupun mungkin beberapa hal yang dilakukan Pak Teguh, bahwa, dan yang terakhir adalah pada simbol nisan Ki Gede Sebayu ternyata tidak ada simbol sebagai seorang adipati. Iya. Ini mungkin pertanyaan sangat menarik, Pak Teguh. Iya. Kalau Ki Gede Sebayu bukan bupati atau adipati di Tegal, Ya. terus siapa sosok adipati pertama? Tadi Pak Teguh menyatakan bahwa Ki Gede Sebayu itu adalah hanya lurah yang diperintahkan oleh Adipati Martoloyo untuk ekspansi ke Surabaya. Perintah Sultan Agung 1622. Atas perintah Sultan Agung 1622. 1622. Ya. Nah, ini menarik, Cakwil ada semuanya. Hasil riset Pak Teguh ternyata baik dari lisan maupun temuan, kajian, ternyata justru Ki Gede Sebayu bukan bupati pertama. Tapi kita masih belum yakin, tentu perlu ada penjelasan. Kalau bukan yang pertama adalah Ki Gede Sebayu, terus siapa sosok bupati pertama? Tapi kayaknya sambil menunggu jawaban Pak Teguh, siapa sosok bupati pertama? Udut Sid, Udut Saler di sini. Ya, kita break dulu, ada yang mau lewat. Salah ya. Sarapan gue dewek toh. Nyori Jumber ke, nembe bae. Jumber sih apa? Jumat berkah. Iya kan bungkusnya nganggo koran. Nyong ana tebak-tebakan. Koran apa sing ora bisa ditekak-tekuk? Koran dolanan. Salah. Kayak koran sing nang alun-alun, sing biasane ditempel nang papan, terus biasane diwaca wong-wong. Ning alun-alun bisa dibuka terus dijokot, terus bisa ditekak-tekuk. Korane isi beritanya ana ora? Ana ya, beritane komplit-plit kayak koran kie persis. Buis lah orang ngerti yang lagi mangan kayak.
Sing bener, koran digital Radar Tegal. Oh, judulnya yang apa? Oke, gari download bae ning Play Store. Iya, coba yang bisa ditekak-tekok nih 1 juta. Temenan kok delat. Aja bunat ya. Saat itu, aku terkena kutukan bernama Kudet. Aku nggak tahu apa yang terjadi di sekitarku. Seolah-olah mataku ditutup dan telingaku dibisukan. Ada 2 cara untuk melepaskan kutukan ini. Yang pertama, kamu bisa baca mantra kuno ini. Terus, yang kedua apa, Mbah? Yang kedua, coba kamu buka Radar Tegal online. Hah? Apa itu, Mbah? Nah, Radar Tegal itu adalah platform digital yang berisi tentang berita-berita dan udah terjamin keasliannya. Berarti kalau buka website itu, kutukannya bisa hilang, Mbah. Iya, Lek, dijamin aman dari kutukan Kudet. Wingi, ana wong ngamuk kok gara-gara nih ndokon duiting koperasi iki duite ilang kok. Wah, temen jare sapa? Jare disuwe jateng terus wingi tanggani mertuane ki nyong. Ya kalau telepon semangat. Beda, bisa dong. Jare sapa? Jare disuwe jateng. Yo bener. Terus Kita lagi pada ngomongin inyong, soalnya bareng ngomong teng. Nyong beti pecingnya di 1.000 lumayan kan numpak kundur. Jadi siapa dong? Jadi disuwe jateng, Mbak. Apa bis mateng? Disuwe jateng yuk. Yuk, lagi nggak nih nyong ya? Apa sih yuk? Kita lagi kandel disuwe jateng yuk. Disuwe jateng siapa? Nyong lumayan ngerti berita se-Jawa Tengah ki karena disuwe jateng kayak carane kayak gimana yuk? Oh, jebule disuwe jateng. Tak kira teh lagi ngrasani nyong meteng. Ora yuk. Ngapurane ya yu ya. Iya yuk. Wong Jawa Tengah macane disuwe jateng. Masih ingat aroma koran di pagi hari, suara halaman di balik, berita lokal yang menunggu di depan mata. Dulu, itulah cara kita mengenal dunia, lewat lembaran kertas yang penuh cerita. Tapi zaman tak pernah berhenti bergerak. Sekarang, berita tak lagi hanya ada di tangan tukang koran, tapi di genggaman kita. Dalam satu sentuhan, kapanpun, dimanapun. Radar Tegal kini hadir dalam wajah baru, cepat, interaktif, dan tanpa batas waktu. Setiap kabar, setiap detik, setiap peristiwa hadir langsung di layar ponselmu. Dari Tegal untuk Tegal dan untuk dunia. Karena kami percaya berita bukan sekedar informasi, tapi nafas dari masyarakat Tegal. Radar Tegal, harian pertama kebanggaan wong Tegal. Nyah, pakai apanya? Pakai adus, kena lagi jahit, takon. Kiye nyah, anu. Jadi kayak kulet. Kita sing kepanasan. Ceritane nyah, nyompan musikan nggak YouTube, tapi kuotanya entek, utangi nyah. Kutangi? Emang orang bisa kutangan dewek? Maksudnya silihi duit nggak tuku kuota. Kali penyetel musikan gampang, kali nyetel baik radio Radar CBS gratis orang mau kuota. Bisa njaluk lagu pisan. Kalau kirim-kirim salam nggo kanca batir. Is, wonge palingan dilangka. Dan ingkat doyan. Radio Radar TPS, radio Wong Tegal. Sarapan gue dewek toh. Nyori Jumber ke, nembe bae. Jumber sih apa? Jumat berkah. Iya kan bungkusnya nganggo koran. Nyong ana tebak-tebakan. Koran apa sing ora bisa ditekak-tekuk. Koran dolanan. Salah. Kayak koran sing nang alun-alun, sing biasane ditempel nang papan, terus biasane diwaca wong-wong. Sing alun-alun bisa dibuka, terus dicokot, terus bisa ditekak-tekuk. Korane isi beritanya ana ora? Ana ya, beritane komplit kayak koran kia persis. Bu, istilahnya orang ngerti yang lagi mangan kayak.
Sing bener, koran digital Radar Tegal. Oh, detail yang apa? Gari download bae ning Play Store. Iya, coba yang bisa ditekak-tekuk tak nih 1 juta. Temenan kok delat. Aja bunat ya. Ya, Saksi Radar Tegal, di mana saja berada, kita lanjut penjelasan Pak Teguh terkait fakta ternyata GGD Sebayu bukan bupati pertama. Kira-kira Pak Teguh, sosok siapa bupati pertama Tegal? Ya, kalau pengakuan dari buku yang kemudian dijadikan referensi dasar oleh pemerintah Kabupaten Tegal dengan perda dan menyatakan bahwa Bupati Tegal yang pertama adalah Sebayu, hari jadinya berarti 18 Mei 1601, didasari atas pelantikan GGD Sebayu oleh Panembahan Senopati, gitu. Di dalam katakanlah buku yang pertama kali diekspos ya oleh seseorang, kemudian menyatakan bahwa GGD Sebayu adalah bupati, itu di situ tidak tertulis sebagai adipati, tapi sebagai juru demung, yang memang saat itu juru demung itu dikatakan setara dengan bupati, tapi bukan bupati. Kalau orang sekarang, anak-anak atau anak muda sekarang atau masyarakat sekarang, juru demung itu mirip dengan ini Pak, pemegang otoritas, misalnya otoritas Batam, otoritas IKN, tapi dia bukan gubernur Batam atau gubernur IKN, bukan. Dia pemegang otoritas untuk bertugas beberapa hal yang diberikan tugas oleh Kanjeng Sultan Agung atau Panembahan Senopati. Pelantikannya saja itu masih debatable. Jadi di dasarnya kan 12 Rabiul Awal 1010. Kemudian dikonversi ke nasional menjadi 18 Mei 1601. Ada jeda yang cukup tidak masuk akal. Kalau dihitung dengan tahun Saka atau tahun Jawa kuna, itu ada ini degradasi sekitar 97 kali kaun kabisat, sehingga tidak 18 Mei, tapi ke Juli itu. Oh, iya. Dan itu kalau kemudian itu bertepatan dengan pelantikan oleh Panembahan Senopati, di catatan lain Panembahan Senopati itu meninggal 1601. 1601. Ya, ini kalau kemudian juru demungnya yang pertama adalah Sebayu. Kalau juru demung diakui setara dengan bupati. Tapi sebelum Sebayu itu sudah ada beberapa juru demung. Ya, dalam catatan Tom Pires 1515 datang ke Tegal, itu dia bertemu dengan juru demung yang namanya Pangeran Panggung, putra Sabrang Lor, atau cucunya dari Raden Patah. Juru demung itu bisa diperkuat dengan adanya pelabuhan Tegal yang sekarang kondisinya amat sangat memprihatinkan. Kalau nyenengan lihat di Benjaran itu ada tugu botol teh itu sebelahnya adalah dulu kantor pelabuhan pusat bisnis, bahkan kemudian di zaman Sultan Agung Amangkurat Agung itu jadikan sebagai pesanggerahan tempat beliau istirahat. Sekarang kondisinya seperti itu. Itu juru demung Panggung juga dulu berada di situ sampai kemudian juru demung GGD Sebayu. Jadi kalau pemerintah Kabupaten Tegal tahun 1993 itu mengakui atau mengklaim bahwa juru demung setara bupati adalah GGD Sebayu, itu juga tidak tepat, karena sebelum itu sudah ada juru demung namanya Pangeran Panggung,
putra Sabranglor, putra dari Raden Patah. Itu. Jadi Juru Demung di sini sekarang ya boleh ya dikatakan sebagai otoritas, ya, otoritas dengan tugas-tugas tertentu. Nah, saat 1622 tadi di buku Kertasura Surakarta itu sudah ditemukan fakta bahwa adipati yang ada di situ yang diperintah oleh Sultan Agung adalah Adipati Martoloyo. Penyebutan adipati sebelum itu tidak ada, adanya Tumenggung. Jadi Martoloyo atau Wirasuta sebelum jadi adipati itu Tumenggung terlebih dahulu. Tumenggung lebih tinggi dari Juru Demung, menteri lah kalau sekarang ya, menteri lebih tinggi dibanding Juru Demung. Itu sudah ada Tumenggung Wirasuta, setelah dewasa berubah nama menjadi Tumenggung Arya Martalaya, putra dari Panembahan Senopati, adik kandung Pangeran Rangga atau Kiai Ronggo, seorang panglima Mataram yang amat sangat luar biasa di Tegal. Pak Teguh, kalau tadi bahwa sesuai dengan catatan yang ada 1622 itu sudah adipatinya Adipati Martoloyo. Ya. Terus saya pernah membaca referensi Pak Teguh, referensi bahwa setelah Ki Gede Sebayu ada yang namanya Ki Gede atau Adipati Hanggawana. Nah, itu gimana Pak Teguh? Berarti kan kalau misalnya Ki Gede Sebayu ternyata hanya Demung gitu. Berarti hanya kepala otorita lah ya Pak Teguh tadi sampaikan. Nah, di situ ada referensi yang saya baca itu ternyata Hanggawana itu adalah anak dari Ki Gede Sebayu. Mendapat perintah dari Kerajaan Mataram untuk menjadi adipati di Tegal. Kalau adipati kan berarti bupati ya? Iya, bupati. Nah, itu gimana Pak Teguh? Karena mohon maaf, karena kalau secara ada kan bahwa Ki Gede Sebayu itu menjadi adipati itu berkuasa atau memimpin Tegal itu 1601 yang dijadikan referensi hari lahir, hari jadi Kabupaten Tegal. Nah, sehingga sekarang Kabupaten Tegal memperingati hari jadi ke-425. Nah, sampai 1620. Setelah itu 1620, kalau catatannya ada bahwa Kerajaan Mataram menugaskan Adipati Hanggawana atau Ki Gede Hanggawana menjadi Bupati Tegal. Baru, kalau catatannya ada, baru 1625 Mataram memberikan penugasan kepada Adipati Martoloyo menjadi pemimpin sampai 1678. Itu gimana Pak Teguh? Iya, sumber primer dari keterangan bahwa Hanggawana menjadi adipati setelah Ki Gede Sebayu adalah dua buku ini. Sebelum buku ini ada namanya Tegal dari Masa ke Masa. Di sini nih, Tegal dari Masa ke Masa, lalu menjadi Babat Pagedongan, lalu ini. Sumber literatur yang digunakan oleh tiga buku, yang satunya belum saya bawa, adalah berdasarkan tutur atau berdasarkan cerita rakyat. Tadi saya cerita bahwa untuk bisa mengklaim sejarah baru atau bisa disclaimer sesuatu, itu pertama adalah literatur yang jelas, buku yang jelas, artefak. Kalau ini memang sumbernya sebagian besar adalah berdasarkan tutur. Berdasarkan tutur. Memang pernah ada koran tahun 1904 ya, yang menyatakan Ki Gede Sebayu ada di Kalisoka misalnya. Ada memang. Korannya seperti itu, cerita tentang Ki Gede Sebayu dan Hanggawana. Lalu Ki Gede Sebayu memiliki anak dua orang, Hanggawana dan Subalaksana. Itu pun sumbernya sampai sekarang, Pak. Literaturnya tidak ada sama sekali. Saya belum menemukan literatur yang jelas, baik di
Kertasura, Surakarta, ataupun di Yogyakarta, ataupun di Leiden, atau di Perpustakaan Nasional, ataupun di majalah, atau di koran, atau siapapun. Boleh silakan yang punya keyakinan itu, silakan buktikan. Literatur, catatan yang jelas, yang menyatakan bahwa Ki Gede Sebayu punya anak 2, Hanggawana dan Subalaksana. Yang kemudian nanti Subalaksana punya suami namanya Purbaya. Pangeran Purbaya ini pun juga debatable. Nanti bisa kita bahas, ngeri lagi itu. Ya, sehingga dari sumber 2 anaknya Ki Gede Sebayu adalah Hanggawana dan Subalaksana pun tidak terverifikasi dengan baik atau tidak valid. Sehingga bisa dikatakan bahwa Hanggawana itu nama Hanggawana sebagai juru demung menggantikan Ki Gede Sebayu itu juga fiktif. Fiktif gitu. Berarti catatan buku dari masa ke masa itu yang mencantumkan Hanggawana sebagai bupati kedua itu juga berdasarkan cerita dari tutur atau dari mulut ke mulut, cerita masyarakat. Tidak ada catatan satupun di Surakarta ya atau di Jogja yang misalnya ya ini saya bisa mengatakan bahwa Pangeran Panggung adalah putra dari Sabranglor. Sabranglor putra dari Raden Patah ya berdasarkan ini. Kalau ada yang punya lebih top lagi silakan tunjukkan. Tapi ini langsung saya dapat dari HP 9, adiknya HP 9 ini saya dapat. Di sini di halaman 41 ya, itu jelas disebutkan tentang Pangeran Panggung. Apalagi nanti kalau cerita tentang tadi Hanggawana, atau saat itu disebut Kiai Ronggo atau Pangeran Ronggo, itu bukan anaknya Sebayu, tapi kakak dari Martoloyo. Kalau Hanggawana adalah Pangeran Ronggo atau Hanggawana adalah Kiai Ronggo. Di sini ada semua. Tercatat jelas dulunya bertuliskan Honocoroko. Tapi kemudian tahun 1900 saya kuliah di Jogja ya, berarti 89. Itu sudah ada terjemahan dalam bahasa Jawa. Jelas banget nih gini, anak kabeh. Bahkan untuk bisa memperdebatkan tentang Mbak Alawi sekarang ini, buku ini Pak, buku induknya ini. Kertas Surakarta juga punya, Jogja punya, saya punya yang Jogja, karena yang Surakarta belum boleh dia bawa pulang, tapi yang Jogja boleh saya pulang. Ini dari Nabi Adam sampai dengan Pangeran Panggung, juru demung. Sebayu nangkene laka. Kalau Sebayu kata buku ini adalah putra dari Adipati Once, Adipati Purbalingga atau Banjarnegara. Kemudian katanya kesananya sampai ke Brawijaya 5. Di sini tidak ada Pak. Brawijaya 5 anaknya siapa, sampai ke berapa, istrinya banyak banget tuh anak ini anak KB ini kene. Nah kalau ada yang punya buku lain lebih kuat silakan bawa, bisa didapatkan sini. Sehingga klaim bahwa Hanggawana adalah juru demung yang kedua fiktif Pak. Berarti tokoh fiktif ya Hanggawana ya? Itu sebutan, saya meyakini Hanggawana itu Kiai Ronggo, kakaknya Martoloyo, yang saat itu oleh Sultan Agung, itu orang yang sangat dihargai, sangat dihormati, bahkan penasihat militer pada saat Sultan Agung mau menyerang Batavia, itu full Kiai Ronggo itu ada di Tegal. Membangun strategi, mengatur pangan, persiapan sebagainya ada di Tegal. Kiai Ronggo, kakaknya Martoloyo bin Panembahan Senopati. Ya. Berarti kalau saya melihat apa yang saya Pak Teguh bahwa Adipati Martoloyo adalah Bupati pertama Tegal. Bupati pertama Tegal. Nah, mengatakan Pak Teguh, mulai kapan sampai kapan Adipati Martoloyo menjadi Bupati Tegal? Kita kembali ke sistem dasar tadi saya
mau mengklaim seseorang jadi bupati atau adipati, itu pertama adalah literatur. Literatur. Bapak boleh ketik di Google atau di Leiden, ya, atau di Jogja, atau di UGM, atau di universitas pun, ketik Wirasuta atau Martoloyo, Pak. Itu nama itu akan muncul banyak banget. Mulai dari dia Tumenggung, mulai di Adipati, sampai pernah jadi residen. Residen itu Brebes, Tegal, Pemalang jadi satu. Kemudian pernah sementara jadi gubernur. Waktu Mbah Rekso tidak ada di tempat. Itu Martoloyo. Nah, memang catatan Martoloyo menjadi Adipati Tegal di buku-buku seperti ini tidak saya temukan. Tidak ada, tidak saya temukan. Nah, Gusti Allah itu menggerakkan saya ke Jogja, ketemu dengan seorang dokter yang punya catatan tentang itu, lalu membuka Babat Mentawis namanya. Babat Mentawis, Babat Mentaram, dibuat oleh seorang carik tahun 1705. Itu zamannya Amangkurat Amral, setelah Amangkurat Agung meninggal itu. Di buku itulah baru kita temukan, bukan dalam bentuk tulisan bahwa Adipati Martoloyo, tidak ada, bentuknya tembang, tembang mijil, tembang, Pak, yang nanti kalau di terakhir podcast ini bisa kita nyanyikan atau bisa kita dengarkan lagunya. Martoloyo jumenanging aneh, bentuknya tembang. Itu cara canggih leluhur kita menyembunyikan sumber sejarah, menyembunyikan latar supaya tidak diganggu orang lain, tidak dipalsukan orang lain. Bentuknya tembang mijil, Pak, yang orang tidak menduga bahwa oh ternyata Adipati Martoloyo dilantik oleh Sultan Agung, malah bukan oleh Sultan Agung. Itu pada tanggal 12 Desember 12 Desember atau 12 Rabiul Awal. Nah, makanya dulu pernah saya usulkan bahwa hari jadi atau ya ini saya cerita tentang kebiasaan Sultan Agung. Sultan Agung adalah seorang penganut agama Islam yang luar biasa. Setiap 12 Rabiul Awal itu mengadakan upacara ngrebeg sekaten. Besar-besaran pesta, gede-gedean ini. Itu seluruh lurah, dulu belum ada camat ya, wedono, adipati, gubernur, itu ngumpul semua ini, Pak. Dan biasanya ada proses kenaik pangkat, ada proses pemberian penghargaan pada seseorang. Misalnya Panembahan Purbaya dulu belum disebut sebagai Tumenggung Mataram, orang yang sangat tinggi kedudukannya, tapi kemudian dinaikkan kedudukannya sebagai Panembahan Purbaya misalnya gitu, yang melantik Sultan Agung. Ya. Itu di saat ngrebeg, Pak. Di saat ngrebeg. 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Di saat itulah tembang itu dinyanyikan dan Martoloyo dilantik sebagai Adipati Tegal. 12 Desember tahun? Nah, ini yang masih diperdapat juga. Yang saya sebagai seorang pelaku sejarah itu tentu tidak boleh berbohong dan tidak boleh menutupi, ya, karena nanti kalau sekali berbohong, ya seperti ini, pusing nanti. Ini untuk mencari di mana literaturnya itu susah, itu susah. Dulu 1601 itu ditandai dengan Panembahan Senopati meninggal, kemudian ada gerhana matahari. Setelah dicek di sejarah Departemen Meteorologi Geofisika, gerhana matahari total tanggal itu tanggalnya mundur gitu. Mundur ya. Sehingga itulah yang kemudian saya akan menyampaikan itu secara hati-hati. Kayaknya setelah kita break sebentar. Mengapa? Karena pertama, barangkali Pak Saikhun itu nggak tahu ya kalau
berupaya untuk mengungkap sejarah baru. Sejarah lamanya adalah Ki Gede Sebayu menjadi Adipati Tegal, dan kita berusaha untuk mengungkapkan sejarah baru Martoloyo itu tantangannya amat sangat luar biasa. Luar biasa. Tidak hanya fisik ya, non fisik. Beberapa kali saya mengalami hal-hal yang di luar nalar. Di luar nalar. Bahkan ada teman saya yang dalang, kemudian dia melakonkan Martoloyo Martapura, terjadi pembunuhan, saling membunuh. Ya, Padahal cerita ini adalah hoak. Hoak itu ya? Hoak itu. Tidak ada seorang waliullah Martoloyo dengan saudaranya Martapura itu kemudian saling membunuh. Saya amat sangat tidak percaya. Begitu ini dilakonkan, Pak, maaf ini, terjadi hal-hal yang di luar dugaan kita semuanya. Saat saya mau motokopi saja, Pak, motokopi buku-buku yang terkait dengan Ki Gede Sebayu, Martoloyo, itu saya berarti generasi kelima. Generasi keempatnya yang aslinya hilang. Yang ketiga begitu juga, motokopi dari yang asli, generasi kedua, ini fotokopi yang asli hilang. Oh gitu ya. Terus gitu, Pak. Ya, sehingga secara apa ya, supranatural, kemudian hubungan saya dengan beliau Kanjeng Adipati Martoloyo itu kita perbaiki dulu waktu itu. Secara pribadi kita perbaiki dulu. Setiap hari saya berkunjung ke makamnya, kita ya melakukan komunikasi, ya, baru kemudian diberi izin untuk bisa mengungkapkan ini. Tidak hanya Martoloyo sebetulnya, ada kisah Susunan Tegal yang juga begitu. Tidak bisa serta-merta begitu, Pak. Ya. Saya ingin bertanya, jam berapa sekarang? Jam 5. Setengah 5 ya. Ya. Saya mohon izin nanti saya mengungkapkan tanggalnya itu, break sebentar. Ya, terima kasih Pak Teguh. Ini ada pertanyaan menarik sebelum nanti kita break. Nanti akan dijawab setelah break, Pak Teguh. Kalau tadi mengatakan bahwa Adipati Martoloyo itu adalah Bupati pertama. Iya. Bupati pertama Tegal. Iya. Nah, tapi sampai sekarang masyarakat Tegal yang diwakili pemerintah kan masih mengakui bahwa Bupati pertama adalah Gede Sebayu. Iya. Bahkan setiap tanggal 18 Mei iya, atau minggu depan, ya, atau mungkin bersamaan dengan menjelang hari jadi, iya, biasa melakukan ziarah ke Gede Sebayu. Iya, besok 13. Tapi 13. Tidak pernah saya mendengar tidak pernah ke Martoloyo. Ya, tidak pernah mendengar bahwa ada ziarah ke Martoloyo. Resmi. Ya, resmi. Ya. Itu baik dilakukan oleh pemerintah Kota Tegal maupun Kabupaten Tegal. Ya. Padahal ini kan satu sebenarnya Tegal. Nanti pertanyaannya, sebenarnya di mana sih makam Adipati Martoloyo? Karena mohon maaf, ada beberapa pendapat. Ada yang katanya di Tegal. Tegal pun ada dua. Ada yang di Kalisoka, ada yang di Tembok. Ada yang di Banjarnegara, bahkan ada yang katanya di Jogja. Nah, untuk menjawab itu Pak Teguh, menjawab itu nanti kita setelah break, pasti Cakwir Tegal semuanya akan penasaran. Kira-kira kalau Bupati pertama adalah Adipati Martoloyo, terus di mana makamnya? Nah, mungkin itu nanti kita jawab setelah break, Pak Teguh. Cakwir Tegal semuanya, kita menunggu jawaban Pak Teguh terkait masalah makam Adipati Martoloyo sebagai Bupati Tegal di mana? Sarapan gue dewek toh. Nyori Jumber ke, nembe bae. Jumber sih apa? Jumat berkah. Iya kan bungkusnya nganggo koran. Nyong ana tebak-tebakan. Koran apa sing ora bisa ditekak-tekuk? Koran dolanan? Salah. Kayak koran sing nang alun-alun, sing biasane ditempel nang papan, terus biasane diwaca wong-wong. Sing alun-alun bisa dibuka, terus dicokot, terus bisa ditek-tek,
tekuk. Korane isi beritanya ana ora? Ana ya, beritane komplit-plit kayak koran kie persis. Bu istilahnya orang ngerti yang lagi mangan kayak. Sing bener, koran digital Radar Tegal. Oh, judulnya yang apa? Gari download bae ning Play Store. Iya, coba yang bisa ditekak-tekuk tak nih 1 juta. Temenan kok delat. Aja bunat ya. Saat itu, aku terkena kutukan bernama Kudet. Aku nggak tahu apa yang terjadi di sekitarku. Seolah-olah mataku ditutup dan telingaku dibisukan. Ada 2 cara untuk melepaskan kutukan ini. Yang pertama, kamu bisa baca mantra kuno ini. Terus, yang kedua apa, Mbah? Yang kedua, coba kamu buka Radar Tegal online. Hah? Apa itu, Mbah? Nah, Radar Tegal itu adalah platform digital yang berisi tentang berita-berita dan udah terjamin keasliannya. Berarti kalau buka website itu, kutukannya bisa hilang, Mbah. Iya, Lek. Dijamin aman dari kutukan Kudet. Wingi, ana wong kamu kok gara-gara ndokon duit koperasi iki duite ilang kok. Wes temen jare sapa? Jare disuwe jateng terus wingi tanggane mertuane nyong. Ya kan telepon semangat. Beda situ. Jare sapa? Jare disuwe jateng. Yo bener. Kita lagi pada ngomongin inyong soalnya bareng meteng teng teng teng. Nyong beti pecing ya 1.000 lumayan kan numpak kundur. Jadi siapa tuh? Jadi disuwe jateng, Mbak. Apa? Bis mateng. Disuwe jateng yuk. Yuk, lagi nggak nih nyong ya? Apa sih yuk? Kira lagi kandel disuwe jateng yuk. Disuwe jateng siapa? Nyong lumane ngerti berita se-Jawa Tengah ki karena disuwe jateng kayak carane kayak gimana yuk. Oh, jebule disuwe jateng. Tak kira ta lagi ngrasani nyong meteng. Ora yuk. Ngapurane ya yu ya. Iya yuk. Wong Jawa Tengah macane disuwe jateng. Masih ingat aroma koran di pagi hari, suara halaman di balik, berita lokal yang menunggu di depan mata. Dulu, itulah cara kita mengenal dunia, lewat lembaran kertas yang penuh cerita. Tapi zaman tak pernah berhenti bergerak. Sekarang, berita tak lagi hanya ada di tangan tukang koran, tapi di genggaman kita. Dalam satu sentuhan, kapanpun, dimanapun. Radar Tegal kini hadir dalam wajah baru, cepat, interaktif, dan tanpa batas waktu. Setiap kabar, setiap detik, setiap peristiwa hadir langsung di layar ponselmu. Dari Tegal, untuk Tegal, dan untuk dunia. Karena kami percaya berita bukan sekedar informasi, tapi nafas dari masyarakat Tegal. Radar Tegal, harian pertama kebanggaan wong Tegal. Ya, lagi apanya? Lagi adus, kena lagi jahit, takon. Kiyenya, anu, kulet-kulet, kita sing kepanasan. ceritanya, nyompan musikan nge YouTube, tapi kuotanya entek, utangnya. Kutangi? Emang orang bisa kutangan dewek? Maksudnya, silihi duit nggak tuku kuota. Kali penyetel musikan gampang, kali nyetel baik radio Radar CBS. Gratis orang mau kuota. Bisa njaluk lagu pisan. Kalau kirim-kirim salam gua kancap batir. Is, wonge palingan dilangka. Dan ingkat doyan. Radio Radar CBS, radio Wong Tegal. Sarapan gue dewek toh. Nyori Jumber ke, nembe bae. Jumber sih apa? Jumat berkah. Iya kan bungkusnya nganggo koran. Nyong ana tebak-tebakan. Koran apa sing ora bisa ditekak-tekuk. Koran dolanan. Salah. Kayak
koran sing nang alun-alun sing biasane ditempel nang papan terus biasane diwaca wong-wong. Sing alun-alun bisa dibuka terus dicokot terus bisa ditek-tekuk. Korane isi beritanya ana ora? Ana ya, beritane komplit-plit kayak koran kie persis. Wis lah orang ngerti yang lagi mangan kayak. Sing bener koran digital Radar Tegal. Judulnya yang apa sih? Gari download bae ning Play Store. Iya coba, yang bisa ditekak-tekuk tak ngin 1 juta. Temenan kok delat. Aja bunat ya. Saat itu, aku terkena kutukan bernama Kudet. Aku nggak tahu apa yang terjadi di sekitarku. Seolah-olah mataku ditutup dan telingaku dibisukan. Ada 2 cara untuk melepaskan kutukan ini. Yang pertama, kamu bisa baca mantra kuno ini. Terus, yang kedua apa, Mbah? Yang kedua, coba kamu buka Radar Tegal online. Hah? Apa itu, Mbah? Nah, Radar Tegal itu adalah platform digital yang berisi tentang berita-berita dan udah terjamin keasliannya. Berarti kalau buka website itu, kutukannya bisa hilang, Mbah. Iya, Lek. Dijamin aman dari kutukan Kudet. Wingi, ana wong ngamuk kok gara-gara ning ndokon duiting koperasi iki duite ilang kok. Wah, temen jare sapa? Jare disuwe jateng terus wingi tanggani mertuane ki nyon. Ya telepon semangat. Pada situ. Jare sapa? Jare disuwe jateng. Yo bener. Kita lagi pada ngomongin inyong soalnya bareng meteng. Radar nyong beti pecinya di 1.000 lumayan kan numpak kundur. Jare sapa? Jare disuwe jateng, Mbak. Apa bis mateng? Disuwe jateng yuk. Yuk, lagi nggak tani nyong ya? Apa sih yuk? Kita lagi kandel disuwe jateng yuk. Disuwe jateng siapa? Yo lumane ngerti berita se-Jawa Tengah ki karena disuwe jateng kayak carane kayak gimana yuk. Oh, jebule disuwe jateng. Tak kira ta lagi ngrasani nyong meteng. Ora yuk. Ngapurane ya yu ya. Iya yuk. Wong Jawa Tengah macane disuwe jateng. Masih ingat aroma koran di pagi hari, suara halaman di balik, berita lokal yang menunggu di depan mata. Dulu, itulah cara kita mengenal dunia, lewat lembaran kertas yang penuh cerita. Tapi zaman tak pernah berhenti bergerak. Sekarang, berita tak lagi hanya ada di tangan tukang koran, tapi di genggaman kita. Dalam satu sentuhan, kapanpun, dimanapun. Radar Tegal kini hadir dalam wajah baru, cepat, interaktif, dan tanpa batas waktu. Setiap kabar, setiap detik, setiap peristiwa hadir langsung di layar ponselmu. Dari Tegal untuk Tegal dan untuk dunia. Karena kami percaya berita bukan sekedar informasi, tapi nafas dari masyarakat Tegal. Radar Tegal, harian pertama kebanggaan wong Tegal. Nyah, pakai apanya? Lagi adus, guna lagi jahit, takon. Kiye nyah, anu. Kulet-kulet, kita sing kepanasan. Citane nyah, nyongpan musikan nge YouTube, tapi kuotanya entek, utangi nyah. Utangi? Emang orang bisa kutangan dewek? Maksudnya, silihi duit nggak tuku kuota. Kali penyetel musikan gampang, kali nyetel baik radio Radar CBS. Gratis orang mau kuota. Bisa njaluk lagu pisan. Kalau kirim-kirim salam gua kancap batir. Is, wongnya palingan di langka. Dan ini doyan. Radio Radar CBS, radio Wong Tegal. Cak Radar, di mana saya berada, kita kembali lagi di podcast Meluruskan Sejarah Tegal bersama Bapak Teguh Mulyadi, SKM MSI. Pak Teguh, tadi kan Pak Teguh sudah menyampaikan bahwa Bupati
pertama adalah Adipati Martoloyo. Martoloyo. Ya. Ini berdasarkan riset dan yang lain dilakukan Pak Teguh. Terus Bupati Martoloyo itu, ini kan masyarakat kayaknya masih awam ya. Di mana sih makam Bupati Martoloyo? Karena ada beberapa referensi yang saya baca itu, ada beberapa. Ada yang di Tegal juga ada 2. Ada Kalisoka, ada di Tembok, juga ada di Banjarnegara. Yang keempat, bahkan terakhir saya sempat scroll mencari, ternyata di Jogja gitu loh. Nah, sebenarnya di mana? Karena ini sangat penting. Kalau Bupati Tegal pertama adalah Adipati Martoloyo, tentu harus ada bukti real makamnya di mana. Nah, tentu terus kata Pak Teguh kan, kalau makam Bupati Adipati itu pasti nisannya juga akan terlihat. Iya. Nah, iya. Itu kira-kira di mana? Iya. Nah, kalau ini benar kajiannya nanti tentu nanti akan ada perubahan sejarah Tegal. Dan ini tentu ini bukan cuma Kabupaten Tegal saja, Tegal secara menyeluruh, kota maupun Kabupaten Tegal. Karena dulu itu tidak ada istilah kota maupun Kabupaten Tegal, adanya adalah Tegal. Nah, itu Pak Teguh. Ya. Kira-kira makamnya di mana sih Adipati Martoloyo? Baik. Jadi literasi yang saya temukan banyak banget tentang Martoloyo. Kita akan ceritakan tentang gelar ya. Jadi nama kecilnya beliau adalah Wirasuta. Wirasuta. Bapaknya dia bernama Panembahan Senopati. Panembahan Senopati punya istri yang anak dari Ratu Kalinyamat. Anak dari Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat ini punya suami Mbah Datuk. Mbah Datuk, dari namanya saja Datuk, beliau adalah Pasai, Aceh. Lokasinya di mana Mbah Datuk ini? Tentu nanti kita bisa podcast yang berikutnya. Mbah Datuk ada di Tegal. Yang bukan dipelesetkan ya, tapi kemudian ada yang memberi nama di gerbangnya itu Datuk Maulana Kafi Pagongan. Itu kakeknya Martoloyo. Kakeknya Martoloyo, namanya Mbah Datuk. Posisi beliau sebagai seorang adipati saat itu, zaman Amangkurat Agung beliau masih Jumeneng sebagai adipati. Kemudian Amangkurat Agung ke Amral atau Amangkurat II, beliau mempersiapkan segala-galanya, masih seorang adipati. Dan kita tentu bertanya, beliau itu Jumeneng di mana, tinggal di mana, pasanggarahannya di mana, istananya di mana gitu. Saat Amangkurat Agung menuju Tegal Arum sebagai tempat tempat beliau akan dimakamkan, Amangkurat Agung ini, itu beliau yang menyambut pertama kali. Bahkan Adipati Martoloyo yang mengantarkan dari tempat meninggalnya Amangkurat Agung di Aji Barang sampai ke Tegal Arum. Itu beliau. Yang sekarang posisinya alun-alun tempat beliau menerima jenazah dan pidato di depan khalayak ramai itu menjadi BP Penjaran. Sebelahnya BP Penjaran itu ada sebuah, ya boleh dikatakan pesanggerahan atau benteng Mataram, atau dulu zamannya Jurudemung itu adalah pusat perdagangan. Kemudian disempurnakan oleh Sultan Agung, disempurnakan oleh Amangkurat Agung sampai Amangkurat Amral. Amangkurat Amral itu sampai 8 tahun tinggal di Tegal bersama dengan Adipati Martoloyo. Berada di Benjaran. Di Benjaran, di tembok Benjaran itu, yang sekarang sisa-sisanya masih ada. Jadi dekat dengan Tugu Benjaran. Tugu teh botol, maaf ya, saya sebutkan mereknya itu. Teh botol sebelahnya ada. Nah, pusat pemerintahan dulu itu di situ. Di situ dibangun sebuah pusat pemerintahan di situ. Kemudian tentu ada bagian-bagian yang mendukungnya. Ya, di dalam buku ini dijelaskan ini. Petanya jelas. Peta Benjaran ya. Banjar Ijen namanya, nama aslinya.
tapi kemudian orang Jawa menyebutnya penjara. Pusatnya di situ. Nah, ada bagian-bagian yang punya fungsi-fungsi tersendiri. Salah satunya adalah fungsi untuk tamu agung menunggu sultan atau menunggu Amangkurat Agung, Amangkurat Ampral ada di penjara, namanya Paseban. Tempatnya di Tembok Luwung. Tempatnya di Tembok Luwung. Yang kemudian dibangun sebuah dagan. Dagan itu tempat suci, tempat pemakaman. Mbah Dagan terkenal itu, Tembok Luwung. Mbah Dagan itu karena beliau lebih datang lebih dulu, tertulis dalam artefaknya, di dalam namanya mustakanya itu 1442 Saka. Atau lebih dulu berarti ya? Ya, atau kalau di Masehi ya 1520. Masih Pajang itu. Masih Pajang. Sudah ada di Tegal. Nah, beliau kemudian membangun Paseban di sebelah selatannya Mbah Dagan. Sampai kemudian menjadi tempat beliau meninggal. Mbah Dagan, sebelah selatannya adalah makam Adipati Martoloyo bersama dengan anak-anaknya ada di situ. Sampai dengan kecuali yang menjadi bupati ya, Resonegoro 1, 2, 3 sampai 10 itu semuanya masih trah Adipati Martoloyo sesuai dengan perjanjian dengan VOC. Bukan Belanda. VOC itu orang-orang Belanda, orang-orang kaya datang ke Indonesia kemudian investasi seperti yang sekarang ya orang Taiwan, orang Korea, dari Adonia, Lea, Winners dan sebagainya. Hampir sama, mereka beli tanah, dibangun perusahaan, beli tanah, dibangun perusahaan. Sama itu, bukan Belanda tapi mereka. Nah, Adipati Martoloyo memilih tempat di dekatnya Mbah Dagan atau Dalam Agung. Dalam Agung ini punya istri namanya Mbah Jinten. Ada di situ. Nah, sebelah selatannya itulah tempat Adipati Martoloyo meninggal dunia dan disemayamkan di situ, jejer berbarengan dengan Mbah Gendowor, yang orang lebih mengenalnya Mbah Gendowor, bukan Martoloyo. Memang ada ada intervensi politis, intervensi politis. Ya maaf ini, ya zaman itu sejarah memang biasanya diciptakan oleh penguasa. Ya, penguasa. Kanjeng Adipati Martoloyo ini punya slogan, itu salah satunya adalah dia punya banteng, Pak. Simbol banteng. Kita tahu zaman itu banteng itu apa? Banteng itu partai, maaf ya, dipakai oleh sebuah partai tertentu. Sehingga partai penguasa pasti tidak ingin menggunakan itu sebagai simbol kabupaten, termasuk Adipati Martoloyo. Sehingga dalam keyakinan saya, Adipati Martoloyo itu dibenamkan sejarahnya, yang diangkat adalah Sebayu, kemudian ada Gendowor. Martoloyo tenggelam karena beliau punya sifat seorang pemberani, seorang pembela tanah air yang sangat luar biasa. Lambangnya banteng. Tentu saat itu yang punya sejarah tidak ingin bahwa banteng akan terkenal dibanding dengan simbol partai yang lain. Itu ada di Desa Tembok Luwung, Kecamatan Adiwerna. Di situ tempat persamaannya beliau. Yang amat sangat luar biasa adalah nisannya. Nisannya. Barangkali teman-teman punya literasi yang lain ya tentang nisan. Tapi saya sudah keliling Kabupaten Tegal. Saya ketemu dengan 170 lebih nisan di Kabupaten Tegal. Atau saya pernah ke Imogiri, saya pernah ke Jogja, atau saya pernah ke makam Raden Patah, Raden Hadirin, bahkan ke Gunung Jati, Pangeran Panggung, dan sebagainya. Itu tidak ada yang bisa mengalahkan keindahan dari nisan seorang Adipati Martoloyo. Amat sangat indah, cantik, luar biasa, dan melukiskan siklus kehidupan manusia. Nisannya itu. Jadi yang utama nisannya adalah di TikTok saya ya,
Tapi kalau di sini coba saya carikan, barangkali ada nisannya. Yang pertama bagian kepala ya, bagian mustaka. Wih, mustakanya itu berbeda dengan mustaka yang lain. Ini nisan Martoloyo. Martoloyo. Yang pertama adalah mustakanya yang menunjukkan dia seorang adipati. Pernah jadi residen, memimpin 3 kabupaten, bahkan pernah menjadi gubernur saat Bahu Rekso tidak ada. Ini beliau ini. Kemudian yang paling mencengangkan adalah ada namanya garbo. Garbo dilukiskan di sini sangat indah garbonya, tidak seperti garbo yang lain. Sangat indah. Garbo itu rahim ibu. Betapa dulu seorang waliullah zaman dulu atau penguasa kesultanan zaman dulu menghargai beliau sangat luar biasa. Garbo, nisan, rahim ibu. Artinya setiap orang, semua orang pernah melewati masa bertapa di dalam rahim. 9 bulan lah minimal, maksimal ada yang 12 bulan. 9 bulan. Di situ yang didapatkan hanya kasih sayang. Lalu ada selain garbo, ini juga ajaran yang orang sekarang katanya ajaran bambu, meniru bambu, itu dari China. Saya bisa membantah itu, meyakini bahwa ajaran meniru ajaran bambu adalah dari Martoloyo. Ini ada umpal, namanya umpal 3 sisi, berbentuk rebung. Rebung, segitiga gini, rebung. Rebung itu kan sebelum jadi bambu ya, namanya rebung. Jadi filosofi Jawa meniru rebung, bambu, yang diperkuat pertama kali adalah akarnya. Setelah akarnya kuat, baru rebung ini berkembang, ruas demi ruas, 1, 2, sampai mungkin ada yang 80, ada yang 90 ruas. Sehingga dia akan kuat diterpa oleh angin apapun, badai apapun, itu akan kuat. Ini seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin. Ajarnya ada di sini di Martoloyo. Seorang pemimpin itu diperkuat dulu akarnya, akidahnya, tauhidnya, itu ada di dalam lingkaran ini. Dalam lingkaran karena dia setelah Demak ya, jadi di era Mataram maka bentuknya Purnomo Sidi. Kalau Demak Majapahit bentuknya matahari, tapi kalau ini Purnomo Sidi. Dan yang luar biasa, tauhid yang diperkuat untuk akar rebung ini adalah kalimat yang ada di dalamnya, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi seorang pemimpin itu sebelum dia tahapan demi tahapan yang dia lakukan sebagai orang yang mengalami siklus kehidupan, itu diperkuat akarnya dulu dengan La ilaha illallah. Lalu ada bermacam floris di situ. Yang paling menonjol ada melati, ada kenanga, ada teratai. Itu semua menunjukkan keabadian. Lalu ada sulur. Ini yang juga orang Jawa meyakini sampai sekarang ada sulurnya. Sulur ini tidak putus dari atas, dari bawah ke atas, terus sampai ke bawah lagi. Artinya siklus kehidupan ini tidak akan pernah putus sejak dia dihembuskan rohnya oleh Gusti Allah dalam rahim, kemudian dia lahir, terus besar sesuai dengan prinsip rebung, kemudian meninggal, ketemu dengan Gusti, tidak akan pernah putus. Dan itu ditemukan di nisan seorang Adipati Martoloyo. Saya ketemu 174 lebih nisan. Biasanya sederhana biasanya, paling tadi yang saya sampaikan Ki Desbayu. Ki Desbayu tidak ada rahim, tidak ada garbo, tidak ada sama sekali. Tidak ada mustoko, tidak ada kembang tawon. Kembang tawon itu ini nih. Ini kembang tawonnya Martoloyo ini. Bentuknya ngeri, sangat indah ukirannya. Sehingga saya bertanya ya dalam hati, ini kalau nisan seperti ini, ya ini dibuatnya berapa puluh tahun gitu. Ya, dan batunya khas. Itu batu ya? Khas, batu. Kalau biasanya, misalnya Sebayu tadi saya bandingkan, itu andesit, sungai. Batu andesit sungai. Kalau ini beda Pak, warnanya putih, jadi campuran antara, meteorik dengan
pesisir. Entah dari mana dapat batunya. Tapi seluruh keturunannya, ya, dari Raksonagoro 1, 2 sampai 10, nisanya sama. Sama. Ini ya, apa jenis batunya. Tapi kalau langgamnya, langgam ini tadi ya, keindahannya ini berbeda-beda. Beda-beda ya. Ini tingginya hampir 80 cm, apalagi kalau kakinya kita tunjukkan, walah. Beratnya, walah, jangan nggak bisa mengangkat sendirian, ini harus 3 orang. 3 orang, karena berarti ujung bawah, tengah, sama atas, itu harus diangkat bareng. Berat banget. Ini semakin meyakini bahwa beliaulah tidak hanya adipati dia, makanya penghargaannya amat sangat luar biasa. Pernah jadi residen, pernah jadi gubernur sementara, sebentar, tapi pernah. Sehingga dilukiskan di sini amat sangat luar biasa. Ini beliau ini. Itu kemudian para pelaku sejarah saat itu nggak tahu ya, apakah tidak tahu benar bahwa di sini ada Adipati Martoloyo dengan nisan yang seperti ini, atau analisis saya adalah saya meyakini politis banget, ya, karena beliau melambangkan perjuangannya itu banteng. Meskipun slogan Tegal itu bukan banteng, tapi beliau ini dilukiskan oleh para penulis itu sebagai banteng, Pak, orang yang berani, keras, ya toh, dan pembela rakyat. Banteng itu pembela rakyat, dan itu dipakai oleh partai. Saat itu yang ingin berkuasa adalah partai lain, karena menang terus tuh. Partai itu menang terus tuh. Pemilu berapa kali aja menang terus. Ingin menguasai partai Orde Baru, lambangnya beda, sehingga jangan pakai Martoloyo. Pakai yang mendekati, ya pokoknya jangan Martoloyo. Siapa itu? Diki Desbayu. Yang diklaim sebagai ahli pertanian. Ya. Membangun apa itu? Irigasi. Pengairan, irigasi. Itu pun juga cerita dari rakyat ke rakyat. Dan dia berasal dari orang biasa, dibuktikan dengan nisannya yang sangat sederhana. Saya meyakini beliau adalah Adipati Martoloyo, petanya ada, ya, kemudian nisannya begitu luar biasa, dan berada di dekat dengan pusat pemerintahan saat itu, yaitu di Benjaran. Kalau dulu belum ada toko-toko, belum ada rumah, itu ada garis lurus, Pak. Ya. Garis lurus ke timur, kemudian ke barat, ke tengah. Yang ke tengah itu sampai ke Baksiu, Pak. Oh, Pak. Jalannya lurus sampai ke Baksiu. Tugu di Benjaran yang sekarang berbentuk seperti itu sama persis dengan tugu yang di Lebak Siu. Nah, sekarang sudah berubah menjadi tugu Ona Tentarane kayak. BTN ya. Ya, Ona Tentarane ya, campuran Orde Baru juga, maaf nih. Dulu sama persis, Pak. Nah, sebetulnya bisa saya tunjukkan jenis tugunya ya, karena saya punya fotonya tahun itu. Kemudian yang ke timur menuju Paseban, tempat menunggu para tamu, kemudian tempat ngaji, tempat belajar ke Mbah Dagan. Kemudian beliau memilih di sebelah selatan dari Mbah Dagan, makamnya bersama Gendowor, bersama dengan anak pertamanya, kemudian anak kedua. Anak ketiganya baru cucunya itu, baru menjadi Raksonagoro 1, 2, sampai kemudian yang keempat. Yang keempat inilah yang kemudian disebut sebagai Mbah Kalisoka. Kiai Kalisoka itu Raksonagoro 4. Raksonagoro 2 itu Mbah Pagongan. Kiai Pagongan itu Raksonagoro 2. Raksonagoro 3 ada di Debong Tengah makamnya. Dan bentuk nisannya, bentuk batunya sama persis. Jadi seluruh bupati itu terah dari Adipati Martoloyo. Begitu luar biasanya, sehingga saya yakin itu secara politis disembunyikan. Kalau hari jadi memang hanya ke Sebayu, kemudian ke Amangkurat, kemudian ke Hanggawana, Sekalisoka. Kalau orang yang kritis pasti akan bertanya, kalau mereka mengakui Sebayu sebagai bupati pertama, kenapa tidak dilakukan seluruh jamasan, seluruh kegiatan itu di Sebayu, di Danawari, tapi di Kalisoka?
Karena mereka mengklaim Sebayu itu hidupnya di Kalisoka. Atau mengakui bahwa oh iya karena ada Purbaya di situ. Purbaya pun masih debatable. Purbaya siapa di situ? Kalau yang dimaksud Panembahan Purbaya, putra Panembahan Suropati, ya, sama-sama putranya Panembahan Suropati dari istri yang lain, sesepuhnya Sultan Agung. Sultan Agung itu yang melantik Panembahan Purbaya. Yang melantik Panembahan Purbaya saat itu. Seorang yang sangat dihormati, sepuh gitu. Kemudian menikah yang katanya putranya Sebayu. Kalau dilunutkan umurnya, itu berarti kakek-kakek, maaf ya, kakek-kakek Panembahan Purbaya ini menikah dengan seorang anak kecil putranya Ki Gede Sebayu, karena umurnya jauh. Iya. Umurnya jauh. Yang agak mendekati adalah Kiai Kalisoka. Itu Reksanegara 4, masih keterah dari Martoloyo. 4, 5, 6 itu ada di Kalisoka. Nah kalau Purbaya yang dimaksud adalah Purubaya, bisa jadi Purubaya itu bisa Hasanuddin atau putra dari PB1. PB1 putranya anak singkaran jenenge Purubaya. Dia melarikan diri memang ke Tegal. Karena saat itu perebutan kekuasaan dia melarikan ke Tegal. Nah itu bisa dibahas berikutnya itu. Ya. Tapi kita meyakini, saya meyakini beliaulah Adipati Martalaya. Ya, berarti hasil riset dan mungkin kajian Pak Teguh menyimpulkan bahwa bupati pertama adalah Adipati Martoloyo. Okay. Dan Adipati Martoloyo itu dimakamkan di Tembok Lubung. Makam Dagan. Oh, Kompleks Makam Dagan. Ya. Dagan itu artinya suci. Ya, artinya suci. Ya. Ya, Cakwira Radar Tegal semuanya, di mana saja berada, tadi bincang-bincang tentang sejarah Tegal dengan Bapak Teguh Mulyadi itu sangat serius sekali. Jadi kalau kesimpulan dari Pak Teguh tadi bahwa bupati pertama itu adalah Adipati Martoloyo, dan Adipati Martoloyo di mana dimakamkan? Ada di Tembok Luwung, di Komplek Makam Mbah Dagan. Itu adalah pendapat dari hasil riset, hasil kajian, hasil mungkin istikharoh Pak Teguh Mulyadi. Tentu ini masih debatable. Nah, mungkin ada Cakwira Radar Tegal semuanya yang kira-kira, oh apa benar loh? Nah, kami Radar Tegal masih membuka ruang untuk berdiskusi. Mungkin itu Cakwira Radar Tegal semuanya, saya rasa ini bukan final. Sekali lagi ini bukan final. Ini adalah satu hasil riset, hasil penelitian yang disampaikan oleh Pak Teguh. Tentu ini nggak main-main. Jadi Pak Teguh sudah menyampaikan bahwa ini sudah sampai kemana-mana, bahkan sudah sampai ke Jogja, ke Solo untuk mendapatkan data ini. Tetapi ini belum final. Nah, tentu final itu nanti menunggu penetapan perda. Nah, tapi sebelum perda tentu ada kajian, ada hal-hal yang lain. Benar nggak bahwa Adipati Martoloyo adalah Bupati Tegal yang pertama? Saya menunggu saat Bupati Tegal, Wali Kota Tegal itu bersalaman, duduk bersama. Kemudian menetapkan inilah Bupati Tegal yang pertama, tanggal sekian hari jadinya, salaman bareng. Keren itu. Ya, Cakwira Tegal semuanya, ayo. Ini bukan final. Radar Tegal masih membuka diskusi tentang sejarah Tegal. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Teguh atas kehadirannya. Siap, sama-sama. Semoga apa yang disampaikan Pak Teguh bisa bermanfaat untuk meluruskan sejarah Tegal. Nah, terima kasih. Demikian para pendengar semuanya, Cakwira Radar Tegal di mana saja berada. Sekali lagi, ini belum final. Ikuti kelanjutan sesi-sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Tegal melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kini juga tengah fokus untuk menyiapkan kawasan peruntukan industri atau KPI yang diharapkan bisa menjadi penyangga kawasan industri di wilayah sekitarnya. Untuk kawasan peruntukan industri atau KPI, Pemkab Tegal telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 2.105 hektar yang terdapat di Kecamatan Adiwarna, Kecamatan Balapulang, Kecamatan Dukuhwaru, Kecamatan Kramat, Kecamatan Lebak Siu, Kecamatan Margasari, Kecamatan Pangkah, Kecamatan Slawi, Kecamatan Suradadi, Kecamatan Talang, Kecamatan Tarup, dan Kecamatan Warureja. Berdasarkan data terbaru dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, nilai investasi di Kabupaten Tegal tahun 2023 lalu telah melebihi target. Realisasi nilai investasinya mencapai 2,04 triliun rupiah atau 127,47% dari nilai target yang ditetapkan sebesar 1,6 triliun rupiah. Sementara realisasi nilai investasi per April tahun 2024 atau triwulan 1 sudah mencapai 536 miliar lebih atau 20,64% dari nilai target yang ditetapkan yaitu sebesar 2,6 triliun rupiah. Realisasi investasi terus menunjukkan tren positif. Karena itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu optimis Kabupaten Tegal akan selalu menjadi daerah tujuan investasi. Upah minimum Kabupaten Tegal atau UMK sangat kompetitif, di kisaran 2,1 juta per bulan di tahun 2023 dan 2,19 juta per bulan di tahun 2024. Perkembangan investasi yang didominasi penanaman modal asing melalui pembangunan pabrik industri padat karya ikut andil mengurangi angka pengangguran terbuka Kabupaten Tegal. Dari 9,64% di tahun 2022 menjadi 8,6% di tahun 2023. Tenaga kerja tersedia banyak dan setiap tahun ada pertumbuhan angkatan kerja baru, sehingga investasi ini khususnya industri padat karya bisa mengurangi pengangguran lewat penciptaan lapangan kerja baru. Adapun rincian realisasi investasi berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM sampai dengan